Hari ini, kita akan membahas sebuah kasus yang memperlihatkan pelakunya yang sangat mengganggu dan menjengkelkan, yang sudah merampas kehidupan seorang remaja lugu yang berusaha mengejar cita-citanya dan keluar dari keterpurukan ekonomi keluarganya. Jose Amaya Guardado lahir pada tahun 1998 dari orang tua bernama Lucia dan juga Santos. Keluarga Jose berasal dari El Salvador, sebuah negara di Amerika Tengah. Sebenarnya, negara El Salvador memiliki pemandangan yang sangat cantik dengan kota-kota yang penuh warna dan juga makanan yang enak. Namun, negara ini juga memiliki sisi gelapnya, karena terdapat banyak sekali geng narkoba yang terkenal dan juga bentrok saudara di antara mereka. Sayangnya, bentrokan terus-menerus dan tingkat kriminalitas yang sangat tinggi mempengaruhi kehidupan mereka di El Salvador. Bayangkan saja, kalau kalian membesarkan anak-anak di tengah kota yang dihantui dengan kejahatan, pastinya sangat-sangat mengkhawatirkan. Oleh sebab itulah, pada tahun 2006, Lucia dan Santos pindah dari El Salvador ke Amerika Serikat, tepatnya di Miami, Florida. Florida adalah salah satu negara bagian yang cukup ramah dan menerima semua orang yang ingin tinggal di sana. Lucia dan Santos berpikir bahwa Florida akan menjadi tempat yang aman untuk membesarkan anak-anak mereka. Tapi, mungkin agak susah untuk Jose beradaptasi di sana. Jose dikenal sebagai anak yang paling pemalu di antara kelima saudara-saudarinya. Dia juga sangat pendiam dan juga suka menyendiri. Jose lebih suka berada di dekat keluarganya. Tapi bukan berarti hal itu menandakan Jose tidak memiliki impian untuk dicapai. Jose sangat menyukai semua jenis mobil dan berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seorang mekanik yang handal. Jose yang saat itu berusia 17 tahun, kemudian mendaftarkan dirinya di Homestead Job Corps Center setelah lulus SMA. Homestead Job Corps Center adalah sebuah lembaga di bawah Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis bagi remaja kurang mampu. Jose menjalani pelatihan sebagai seorang mekanik di sana. Pada hari kerja, dia akan tinggal di asrama dan sibuk belajar di kelasnya. Sementara, pada akhir pekan, Jose akan pergi ke pasar lokal di sana untuk berjualan es krim. Mengingat keluarga Jose yang beranggotakan 7 orang agak sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal itu membuat Jose sangat jarang pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya. Di dalam kampusnya, Jose mulai mencari teman untuk bergaul. Tapi sepertinya Jose salah memilih teman. Jose dengan niat tulusnya untuk berteman, malah berkenalan dengan sekelompok pengganggu dan pembuat onar. Mereka adalah Jonathan Lucas, 18 tahun, Christian Colon, 19 tahun, Desiree Strickland, 18 tahun, dan juga Kehim Arbelo, 20 tahun, yang tidak terlalu dikenal oleh guru dan juga murid di sana. Malah, semua orang menjauhi mereka karena sering berbuat onar di kampusnya. Rupanya, kelompok geng ini memiliki beberapa catatan kriminal, tapi tidak ada satu orang pun yang memberitahu Jose tentang hal itu. Kehim yang menjadi ketua kelompoknya adalah seorang tersangka pencuri narkoba, dan dia dikenal sebagai orang yang kejam. Kebetulan, dia tinggal satu kamar dengan Jose di asrama. Jose mulai sering menerima kekerasan dari Kehim, di mana Kehim selalu merampas uang hasil jualan es krim Jose dan juga mencuri uangnya. Jose yang tidak berdaya tidak bisa bereaksi terhadap kelakuan Kehim. Jose juga terkadang berhadapan dengan 4 anggota geng itu, bahkan 5 orang. Homestead Job Corps Center berlokasi di tengah hutan.
sehingga sangat mungkin bagi kelompok pengganggu itu melakukan apapun kepada Jose. Hingga pada suatu hari, Jose dinyatakan menghilang dari kampusnya. Pada hari Minggu di sore hari, setelah dia selesai berjualan di pasar, Jose minta izin kepada pengawas asramanya untuk keluar dan membeli makanan ringan. Para staf tahu, biasanya Jose akan pulang kembali ke asrama dalam waktu setengah jam. Tapi sudah lebih dari 2 jam, Jose tidak kunjung pulang kembali ke asrama. Tepatnya pada jam 6 sore, staf asrama menelpon orang tua Jose dan mengabarkan kalau Jose tidak kembali ke asrama. Mungkin saja Jose pulang kembali ke rumah orang tuanya. Tapi, Lucia dan Santos segera menyadari ada yang tidak beres dengan Jose. Karena Jose tidak pulang kembali ke rumah, dan Jose tidak biasanya pergi berjam-jam hanya untuk membeli makanan ringan. Orang tua Jose langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Jose hilang. Tapi tampaknya polisi di Miami belum mau bekerja sama. Sesuai dengan prosedur di kantor polisi, mereka mengingatkan orang tua Jose untuk melapor kembali setelah 72 jam Jose tidak pulang. Karena mereka tidak mau menunggu terlalu lama, akhirnya orang tua Jose serta kakak tertua Jose bernama Fredis berinisiatif untuk mencari Jose tanpa bantuan petugas. Mereka mulai mendatangi asrama Jose dan berbicara pada staf. Tidak ada yang tahu informasi kemana Jose pergi waktu itu, selain alasannya untuk pergi keluar membeli makanan ringan. Semua toko juga didatangi oleh keluarga Jose, tapi tidak ada satupun yang melihat Jose. 2 hari setelah hilangnya Jose, keluarga melanjutkan pencarian ke hutan di sekitar Homestead Job Corps Center. Saat itulah Fredis, kakak Jose, memperhatikan ada tumpukan rumput dan kayu yang hangus terbakar. Ketika Fredis meneliti lebih dalam, disitulah dia melihat kaki manusia yang sudah tidak bernyawa. Keluarga segera menyadari bahwa itu adalah mayat Jose. Mereka kenal dari kaos kaki yang dipakainya. Keluarga juga menemukan barang-barang Jose di sekitar tempat kejadian itu. Keluarga pun menangis mendapati Jose tidak bernyawa dalam keadaan yang mengenaskan. Polisi yang datang segera menangani kasus ini. Mereka sama sekali tidak bisa menerka-nerka siapa yang sudah melakukan tindakan yang sangat mengerikan itu. Apakah seorang pembunuh tunggal, sekelompok pembunuh, atau pembunuh berantai? Tapi, dilihat dari TKP, polisi yakin pembunuhnya lebih dari 1 orang. Tim forensik yang juga datang ke sana menerima banyak sekali pekerjaan. Karena tubuh Jose sudah mulai membusuk dan rusak, mereka juga kesulitan memahami apa yang menjadi penyebab kematian Jose. Namun, mereka menyadari bahwa di beberapa batang pohon di sekitar tempat Jose ditemukan, ada sayatan-sayatan benda tajam. Detektif yang juga menangani kasus ini menduga bahwa pembunuhnya mencoba menghilangkan jejak dan barang bukti dengan membakar semua barang-barang pribadi Jose dan membakar pakaian mereka sendiri di sana. Sebuah korek api, sarung tangan lateks, dan sebuah kaos kaki yang bukan milik Jose juga ditemukan di sana. Butuh waktu untuk menganalisa DNA-nya. Kini, polisi dapat mengkonfirmasi dan menyebarkan berita penyebab kematian Jose. Dia meninggal karena dibacok beberapa kali dengan sebuah parang, dan pembunuhnya sengaja membuat kuburan dangkal, serta mencoba membakar tubuh Jose dan barang-barang mereka semua untuk menghilangkan jejak dan bukti. Namun, polisi segera menangkap Kehim Arbelo, seorang ketua geng kelompok yang meresahkan atas laporan dari teman-teman kampus Jose yang mengatakan bahwa kelompok mereka sering membuli Jose di kampusnya. Kehim juga diketahui sebagai teman sekamar Jose. Dari laporan ini, awalnya polisi berniat untuk meminta keterangan Kehim saja.
Namun, tanpa paksaan dari polisi, Kehim mengakui semuanya kalau dia sudah membunuh Jose, dibantu oleh teman-temannya yang lain. Kehim dengan senang hati menyeret nama Desiree Strickland yang diketahui sebagai pacarnya, Jonathan Lucas, Christian Colon, serta satu orang lagi yang sebenarnya bukan anggota geng mereka, tapi ikut dalam pembunuhan bernama Joseph Michael Cabrera. Kehim dan Jonathan adalah dua orang pertama yang paling cepat diproses oleh polisi karena mereka sangat kooperatif. Mereka menceritakan bagaimana mereka membunuh Jose dan menunjukkan di mana mereka membuang parang yang digunakan untuk membacok Jose. Nenek Kehim yang membesarkan Kehim sejak kecil terkejut atas peristiwa itu. Diketahui bahwa sebenarnya Kehim diasuh oleh neneknya karena ibunya Kehim meninggal menjadi korban pembunuhan. Keluarga beranggapan pembunuhan ibunya lah yang menyebabkan dia menjadi seorang pembunuh. Tapi sayangnya, pernyataan itu sama sekali tidak digubris oleh polisi. Kehim mengaku bahwa pembunuhan Jose sudah direncanakan 2 minggu sebelumnya. Mereka sempat menggali lubang dangkal dan mengubur parang itu di hutan untuk beberapa hari, dan mencari waktu yang pas untuk memancing Jose datang ke lokasi itu. Tapi, apa motif Kehim membunuh Jose? Kehim bilang kalau Jose punya hutang kepada Kehim dan Jose tidak ingin membayar. Tapi, pernyataan Kehim sama sekali tidak masuk akal dengan laporan-laporan selama ini yang menyatakan malahan Kehimlah yang sering merampas uang hasil jualan es krim Jose. Mungkin saja Kehim yang berhutang pada Jose dan ketika Jose menagih dia marah. Atau mungkin saja Jose melawan saat Kehim akan merampas uangnya. Apapun itu, tindakan Kehim mengambil nyawa teman yang tidak bersalah tidak dapat dibenarkan. Sementara Kehim dan Jonathan menunggu persidangan, polisi juga melakukan interogasi mendalam kepada Desiree, Christian, dan Joseph. Semua terduga pelaku mengakui perbuatannya dan tampaknya menyesali kesalahannya, tapi tidak dengan Desiree. Ketika Desiree diinterogasi, dia memberontak kepada polisi, berteriak-teriak mengatakan tidak bersalah, berkata sumpah serapah, dan menghina polisi. Dia juga beralasan punya penyakit asma dan minta dibawa ke rumah sakit. Namun, polisi tahu itu adalah salah satu caranya untuk lolos dari penangkapan. Lihatlah bagaimana menjengkelkannya Desiree pada saat itu. Ketika polisi tidak dapat membendung amukan Desiree, polisi meninggalkannya dan memantau lewat CCTV. Ini adalah teknik interogasi klasik untuk melihat bagaimana perilaku tersangka berubah ketika mereka mengira mereka sendirian. Sangat jelas dia mencoba melepaskan diri dengan membenturkan borgolnya ke meja, lalu dia mencoba melepaskan skrup dari stop kontak listrik untuk membuka borgolnya. Tapi tidak semudah itu untuk lolos dari sana. Desiree pun sempat menggores meja dengan tulisan Miami Police Department, Go to the Hell. Sangat lucu melihat kegilaan yang dibuat oleh Desiree di sana. Sementara dia mengklaim dia tidak bersalah, tapi kenapa dia berusaha melepaskan diri dari sana? Akhirnya, Desiree didakwa dan dituduh bersalah atas kasus pembunuhan Jose sama seperti teman-temannya yang lain. Semua terdakwa tampil di persidangan. Keempat pria pembunuh, yaitu Kehim, Jonathan, Christian, dan Joseph, mengaku bersalah di depan hakim dan menunjukkan rasa penyesalan mereka. Kehim adalah orang satu-satunya yang harus menghadapi ancaman hukuman mati. Tapi pengadilan negara bagian Florida tidak menuntut satupun dari kelima terdakwa menerima hukuman mati. Sehingga
Kehim hanya dijatuhi hukuman seumur hidup karena dia sebagai pelaku utama dan dalang perencanaan dari pembunuhan Jose. Christian juga dinyatakan bersalah atas kasus itu. Namun, Christian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas perbuatannya. Tim pembela Christian mengatakan bahwa Christian mengidap penyakit psikosis yang membuat Christian tidak dapat memahami perbedaan imajinasi dan realita yang dihadapi. Memang, pada saat penangkapan, Christian terlihat membungkuk dan gelisah. Dia pun tidak bisa menatap lurus orang yang berbicara kepadanya. Dia juga tidak bisa tidur selama berhari-hari, sehingga pembela menyatakan Christian tidak kompeten untuk diadili. Namun, hakim tidak memberikan belas kasihan hingga pada akhirnya, vonis terhadap Christian tetap dijatuhkan. Jonathan juga mengaku bersalah dan menerima hukuman 15 tahun penjara. Namun, sedikit kejadian aneh pada Joseph yang juga dinyatakan bersalah. Pada saat kejadian, Joseph hanya bertugas memancing Jose untuk masuk ke hutan, namun dia tidak ikut membacok Jose di tempat kejadian. Meskipun jaksa menuntut hukuman lebih singkat dari teman-temannya yang lain, yakni 10 tahun penjara, tapi Joseph menolak hukuman ringan itu dan lebih memilih dihukum 15 tahun penjara, sama seperti teman-temannya yang lain. Desiree pun tampil di persidangan atas dakwaan pembunuhan Jose. Namun, sekali lagi, Desiree tidak menunjukkan rasa penyesalannya, bahkan tidak menghormati hakim dan persidangan dengan menunjukkan sikap yang arogan. Meskipun Desiree yang awalnya diancam hukuman seumur hidup, ditawari hukuman 15 tahun penjara asalkan mengakui perbuatannya, Desiree tetap menolak dan menilai bahwa hukuman 15 tahun penjara masih terlalu lama untuk dirinya. Dia mengklaim dia tidak membunuh Jose. Tapi fakta lain terungkap pada persidangan di mana pada saat pembacokan Jose terjadi, Desiree sempat pergi untuk buang air kecil. Dan ketika dia kembali, dia ngomel pada teman-temannya karena dia tidak diberi kesempatan untuk ikut membacok Jose. Akhirnya, dia juga ikut membacoknya. Jose yang diketahui masih hidup ketika dibacok, kemudian dimasukkan ke dalam lubang dangkal dan ditutup oleh rumput kering serta barang-barang pribadi mereka. Dan mereka membiarkan Jose perlahan meninggal di sana. Ketika Christian, Joseph, dan Jonathan pulang kembali ke asrama, Desiree dan Kehim berhubungan badan tepat di samping mayat Jose. Akhirnya, ketika bukti-bukti semakin terkuak dan ancaman hukuman semakin berat, pada bulan September tahun 2022 ini, Desiree muncul di pengadilan dan mengambil kesepakatan mengaku bersalah untuk menerima hukuman penjara 15 tahun. Kini, mereka siap menjalani hukuman penjara. Namun, bagi keluarga Jose, hukuman itu tidak adil bagi kematian putra mereka, karena pembunuhan Jose termasuk pembunuhan berencana. Sementara, hukuman maksimal 15 tahun yang mereka terima sudah dihitung dari penahanan sejak awal sebelum persidangan. Sehingga, mereka akan menghabiskan waktu di penjara setidaknya 7 tahun lagi dan akan keluar dari penjara pada tahun 2030 nanti. Kematian Jose menyisakan duka bagi keluarga, yang awalnya mereka pindah ke Florida untuk mencari tempat yang aman, namun di sanalah mereka menemukan putra mereka meninggal mengenaskan. Kini, Lucia dan Santos kembali menjalani hidup seperti biasa dan berfokus membesarkan anak-anak mereka yang masih tersisa. Sementara, Homestead Job Corps Center, kampus tempat Jose dan para pembunuh belajar, menerima tuntutan dari berbagai pihak karena kelalaian mereka membiarkan remaja pelaku kriminal bersekolah di sana, serta seperti diam saja ketika perundungan kepada Jose terus-menerus terjadi di kampus itu.